Halo Efficieners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang anxiety disorder. Efficieners, pasti kamu tidak asing dengan kata anxiety, yang biasanya menjadi permasalahan mental anak-anak muda zaman sekarang. Nah, benar banget tuh, anak muda zaman sekarang itu banyak yang anxiety disorder kan. Nah, apa sih sebenarnya anxiety disorder itu? Kita bahas lebih jelas yuk. Efficieners, memiliki rasa cemas itu adalah hal yang amat wajar. Namun, jika terlalu sering merasa cemas secara berlebihan dan tanpa ada alasan yang kuat, kamu mungkin memiliki gangguan kecemasan atau yang biasa dikenal juga sebagai anxiety disorder. Tentu saja, cemas dan gangguan kecemasan adalah dua kondisi yang berbeda. Jika mengalami gangguan kecemasan, kamu akan merasa mudah khawatir terhadap berbagai hal, bahkan ketika sedang dalam situasi normal. Pada tingkatan yang sudah tergolong parah, itu anxiety disorder atau gangguan ansietas itu juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dari orang yang mengalaminya. Nah, ada berbagai jenis anxiety disorder. Yang pertama, Agoraphobia. Apa sih agoraphobia itu? Agoraphobia adalah jenis gangguan kecemasan yang membuat seseorang merasa cemas dan takut berlebihan pada situasi yang membuat pengidapnya sulit melarikan diri dan tidak bisa meminta tolong. Kebanyakan orang dengan kondisi ini mengalami satu kali atau lebih serangan panik. Kondisi ini membuat mereka semakin takut mengalami kondisi yang sama, sehingga sebisa mungkin menghindari tempat atau situasi tertentu yang memicu gejala. beberapa tempat yang biasa dihindari orang dengan kecemasan ini adalah ruangan yang luas terbuka atau tertutup, saat naik transportasi umum, atau ketika berada di tengah keramaian. Ketakutan tersebut akhirnya mereka seringkali merasa tidak aman di tempat umum dan membutuhkan kerabat atau teman untuk mendampingi. Pada kasus yang parah, pengidapnya merasa sangat terbebani dengan rasa takut, sehingga tidak mau meninggalkan rumah. Nah, berikutnya yaitu Generalized Anxiety Disorder atau GAD. GAD atau gangguan kecemasan umum adalah kondisi kecemasan yang berlebihan hingga cenderung tidak terkendali. Orang dengan GAD bukan merasakan kecemasan biasa. Ia bahkan bisa sangat gelisah meskipun sedang tidak berada dalam situasi yang menegangkan, alias ketika tidak ada apa-apa. Itu sebabnya kondisi ini sering disebut sebagai kecemasan kronis. Bagi mereka, rasa cemas ibarat musuh yang bisa dengan mudah menyerang dalam kondisi apapun. Meski sulit untuk menenangkan diri, orang yang sedang mengalami GAD umumnya hanya bisa merasakan kekhawatiran sendiri tanpa mampu mengungkapkan pada orang lain. Nantinya, kecemasan berlebihan tanpa alasan ini hanya akan menghambat aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, gangguan panik atau yang biasa disebut panic disorder. Tidak seperti kecemasan biasa, gangguan panik bisa muncul secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa adanya alasan yang jelas loh. Seseorang yang memiliki kondisi ini umumnya juga menunjukkan gejala-gejala fisik seperti keluar keringat berlebih, nyeri dada, sakit kepala, nafas memburu, dan detak jantung yang tidak teratur. Banyak orang yang sering menganggap berbagai gejala tersebut sebagai serangan jantung. Gangguan panik ini bisa ditandai dengan munculnya serangan panik seperti di atas. Serangan panik itu bisa dialami kapan dan di mana saja loh. Beberapa orang mungkin akan mengalami serangan panik hanya dalam hitungan menit, sementara lainnya bisa mengalami hingga berjam-jam. Berikutnya, selective mutism. Gangguan kecemasan yang satu ini ditandai dengan anak yang tidak bisa berbicara pada kondisi atau situasi tertentu, seperti dengan teman sekolah atau kerabat yang jarang bertemu. Contohnya, anak mendadak tidak bisa bicara saat sedang di sekolah, padahal saat di rumah atau di tempat lain, anak tidak memiliki masalah dalam berbicara. Seseorang dengan gangguan ini bukan menolak atau memilih untuk tidak berbicara pada waktu tertentu, namun keadaan membuatnya benar-benar tidak dapat berbicara. Harapan untuk berbicara dengan orang-orang tertentu memicu freeze response, dengan perasaan panik seperti demam panggung yang parah. Hal inilah yang membuat seseorang tidak bisa berbicara.
Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa mempengaruhi aktivitasnya di sekolah. Bahkan, saat anak beranjak dewasa, bisa jadi masalah ini akan muncul di tempat kerja atau di kondisi-kondisi lain saat ia harus berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, gangguan kecemasan berpisah atau yang biasa disebut separation anxiety disorder. Jenis yang satu ini biasanya dialami oleh anak-anak pada masa tumbuh kembangnya. Biasanya kondisi ini disebabkan perpisahan yang terjadi antara sang anak dengan orang tua atau figur pengganti orang tua di sekitarnya. Separation Anxiety Disorder atau yang biasa disebut SAD adalah salah satu gangguan kecemasan yang umumnya terjadi pada anak-anak. Sebenarnya wajar jika anak merasa sedih saat harus berpisah dengan orang tua, khususnya saat anak masih bayi atau balita. Namun seiring berjalannya waktu, sudah mulai terbiasa jika harus berpisah dengan orang tua dan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi biasanya. Kondisi ini sudah tidak lagi terjadi saat anak masuk usia 3 tahun. Oleh sebab itu, jika sudah berusia 3 tahun atau lebih dan anak masih merasa sedih dan menangis meraung-raung setiap kali harus berpisah dengan orang tua, mungkin ia mengalami separation anxiety disorder. Jenis gangguan kecemasan yang satu ini ditandai dengan anak yang cemas, gelisah, hingga merasa sedih dan menangis jika harus berpisah dengan orang tuanya. Bahkan, kondisi ini bisa mengganggu aktivitasnya di sekolah dan berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Anak juga berpotensi mengalami serangan panik akibat SAD. Meski seringkali terjadi pada anak-anak, bukan berarti remaja dan orang dewasa tidak bisa mengalaminya. Maka dari itu, segera periksalah kondisi kesehatan ke dokter jika mengalami beberapa gejala dari separation anxiety disorder. Berikutnya yaitu gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Social anxiety disorder alias kecemasan sosial adalah rasa ketakutan ekstrim yang muncul ketika berada di tengah-tengah banyak orang. Gugup ketika bertemu orang lain, terutama orang asing atau orang yang cukup penting, itu wajar saja. Namun ketika kamu selalu merasa gugup, bahkan takut, berada di lingkungan baru sampai berkeringat dan merasa mual, kamu mungkin mengalami kecemasan sosial. Berbeda dengan rasa malu atau gugup yang umumnya hanya berlangsung sebentar, kondisi ini justru berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama. Sumber penyebab dari kecemasan sosial adalah rasa takut yang akan diamati, dihakimi, atau dinilai di depan orang lain. Gangguan kecemasan sosial adalah satu jenis dari fobia kompleks. Jenis fobia tersebut memiliki dampak yang merusak, bahkan sampai melumpuhkan kehidupan penderitanya. Pasalnya, gangguan ini dapat mempengaruhi kepercayaan dan harga diri seseorang, mengganggu hubungan dan kinerja di tempat kerja atau sekolah. Selanjutnya, fobia spesifik. Fobia spesifik juga masuk dalam jenis anxiety disorder. Kondisi ini merupakan ketakutan yang berlebihan dan terus-menerus terhadap suatu objek, situasi, atau aktivitas tertentu yang umumnya tidak berbahaya. Contohnya fobia badut, fobia laba-laba, fobia ketinggian, balon, jarum, darah, dan lain sebagainya. Orang dengan kondisi ini itu tahu bahwa ketakutan yang mereka alami berlebihan, tetapi mereka tidak bisa mengatasinya. Seberapa umum sih kondisi ini? Anxiety disorder adalah kondisi yang sangat umum dan dapat ditangani dengan mengurangi faktor-faktor resiko yang mungkin menjadi pemicu. Diskusikan dengan dokter atau informasi lebih lanjut. Efficieners, apa sih penyebab gangguan kecemasan? Gangguan kecemasan ini, jika tidak segera ditangani dan mengetahui penyebab pemicunya, itu juga akan menjadi satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang lebih beresiko terkena gangguan kecemasan. Di antaranya, pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma secara psikologis, gangguan kepribadian, menghadapi masalah hidup yang besar, efek samping obat atau zat tertentu termasuk kafein dan narkoba, penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid, serta faktor keturunan. Seperti yang sudah dijelaskan, perasaan cemas merupakan hal yang wajar dan tidak selamanya diartikan buruk. Dengan pikiran positif, rasa cemas yang muncul dapat dijadikan motivasi atau dorongan untuk dapat mengatasi tantangan atau situasi tertentu yang membuat diri kamu merasa tertekan. Selanjutnya, pencegahan anxiety disorder. Kecemasan, seperti banyak kondisi kesehatan mental lainnya,
bisa lebih sulit diobati jika kamu tidak segera memeriksakan diri dan melakukan tes diagnosis untuk gangguan kecemasan. Maka dari itu, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau psikolog ketika kamu mengalami kecemasan yang tidak biasa. Kebanyakan orang menganggap bahwa orang yang pergi ke dokter atau psikolog adalah orang gila. Padahal, hal ini tentu saja tidak benar. Siapa saja boleh melakukan konsultasi ke psikolog demi menjaga kesehatan mentalnya. Perlu dipahami bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan badan kamu. Jadi, tak perlu didiagnosis memiliki gangguan jiwa untuk pergi ke psikolog. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan tentang anxiety disorder. Gimana nih, Efficieners? Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.